Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membicarakan statistik uji beda di atas sedikit uji T, yaitu di atas Independent Sample Test dan Pair Sample Test. Kali ini kita akan membicarakan uji beda bagaimana bila kita mempunyai 3 kelompok. Apabila kita mempunyai 3 atau lebih kelompok, kita bisa menggunakan analisis ANOVA atau perpanjangan dari One Way Analysis of Variance. ANOVA ini bila kita mempunyai satu independen variabel dengan beberapa level, yaitu satu variabel bebas dengan beberapa level. Sebagai contoh, membandingkan 3 macam tipe mengajar, misalnya klasikal, seksional, dan individual pada kemampuan bernyanyi paduan suara. Ini adalah misalnya. Macam yang kedua yaitu Repeated Measure Analysis of Variance. Bila kita melakukan pengukuran pada subjek yang sama tetapi dengan kondisi yang berbeda. Untuk one way between group ANOVA, tipe ini digunakan ketika kita mempunyai variabel independen atau grup dan satu continuous variabel dependent. Contoh, apakah ada perbedaan keterampilan bermain musik pada kelas 1, 2, dan 3? Mengapa ini penting? Karena ketika kita mengajar, kita harus mempunyai standar-standar. Jangan sampai bahwa materi kelas 2 itu tidak ada bedanya dengan materi kelas 1 ataupun kelas 3, sehingga ini perlu dilakukan. Untuk one way between group ANOVA, itu variabel yang dibutuhkan adalah satu categorical independent variable, contoh di sini adalah kelas 1, 2, dan 3, dan satu continuous variable dependent, misalnya keterampilan bermain musik. Sedangkan untuk one way repeated measure ANOVA design, ini digunakan ketika setiap subjek mendapatkan 2 atau lebih perlakuan dari waktu ke waktu. Misalnya, apakah ada perbedaan keterampilan bermain musik para peserta workshop dari waktu ke waktu? Adapun variabel yang dibutuhkan adalah satu categorical independent variable, misalnya periode 1, 2, dan 3, dan satu continuous variable dependent, misalnya keterampilan bermain musik. Nah, kali ini kita akan membicarakan terlebih dahulu yang between. Baiklah, seumpama kita mempunyai data sebagai berikut. Kita mempunyai kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dengan prestasi belajar skor seperti ini. Misalnya untuk kelas 1, 67, 68, 65, 67, dan seterusnya. Untuk kelas 2, 74, 70, 70, dan seterusnya. Dan kelas 3, 79, 80, 73, dan seterusnya. Nah, kita ingin mengetahui apakah ketiga kelas ini berbeda atau tidak. Nah, seperti biasa, kita akan membuat kolom-kolom atau nama pada SPSS. Kita buka terlebih dahulu program SPSS, kemudian kita klik variabel view. Pada bagian name kita tulis ID, kemudian kita menggunakan desimal 0 saja, artinya di belakang angka tidak ada koma, di belakang koma tidak ada angka. Kemudian kita tuliskan pada bagian label identitas secara lengkap. Kemudian yang kedua adalah grup. Karena kita mempunyai kelompok kelas 1, 2, dan 3. Sama dengan yang pertama tadi, di sini di bagian desimal kita tuliskan 0. Kemudian pada bagian grup kita tuliskan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3.
Nah, karena di sini angka 1, 2, 3 itu tidak menunjukkan bahwa angka 1 itu lebih kecil dari angka 2 karena itu hanya simbol kelas, maka pada bagian value kita tuliskan 1 itu adalah untuk label kelas 1. Kemudian kita klik add. Kemudian 2 itu kita beri label kelas 2. Kita klik add. Kemudian 3 itu adalah kelas 3. Kita klik add, kemudian OK. Nah, pada bagian row yang ketiga kita tuliskan prestasi bermain musik, kita tulis saja bermusik. Karena di sini maksimal hanya 8 huruf. Kemudian desimalnya 0. Dan di sini kalau kita ingin menuliskan yang lebih panjang bisa pada bagian label, yaitu kemampuan bermain musik. Nah, setelah itu kita klik data view, akan kelihatan kolom-kolom di sini. Kita tuliskan pada bagian ID ini adalah seluruh peserta. Di situ saya mendapatkan satu kelasnya itu 36 siswa, sehingga saya tuliskan di sini 1 sampai 36 kali 3. Dan seterusnya. Nah, kemudian pada bagian grup ini kita tulis ketika itu kelas 1 kita tulis angka 1, demikian seterusnya. Nah, bila semuanya sudah selesai, ini saya sudah membuat sebelumnya untuk menyingkat waktu, maka akan mendapatkan data seperti ini. Jadi pada bagian ID ini 1 kali 3 kali 36, jadi semuanya ada 108. Kemudian karena punya 3 kelompok, maka identitas kelas 1 itu saya beri tanda 1 ini ada 36. Kemudian angka 2 juga ada 36 dan angka 3 ada 36. Nah, kemudian skor bermusik ini skor yang mana? Yaitu saya memperoleh skor dari yang saya peroleh pada data-data ini. Jadi pada kelas 1 itu yang tadi sudah saya sebutkan, kita copy paste di sini, kita copy, kita masukkan di sini pada urutan 1 sampai 36. Demikian seterusnya sehingga kita memperoleh angka-angka seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji analisis. Caranya, yang pertama, klik Analyze, kemudian pilih Compare Mean, kemudian kita pilih One Way ANOVA. Nah, kita akan mendapatkan data yang demikian. Setelah itu, klik pada variabel Dependent Continue, dalam hal ini adalah keterampilan bermain musik. Kita klik pada bagian Dependent List. Kemudian klik pada Independent Categorical Variable. Di sini adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Setelah kita klik, kemudian kita pindahkan pada label faktor. Setelah selesai, kemudian kita klik Option. Pada bagian option kita akan melihat ada banyak pilihan di sana. Kita klik Descriptive, kemudian Homogeneity of Variance, dan pada Min Plot kita klik. Kita juga bisa mengklik Exclude Case Analyze by Analyze, artinya kalau belum diklik kita klik di sini karena tadi itu sudah otomatis ada, kita harus meyakinkan terlebih dahulu. Kemudian kita klik pada Post Hoc, continue terlebih dahulu, kemudian Post Hoc,
kita klik to key. Kemudian continue. Kemudian OK. Kita akan dapatkan datanya seperti ini. Pada bagian deskriptif akan kelihatan data-data yang kita peroleh. Kita cek. Di sini N-nya ada 36, 36, 36 sehingga totalnya ada 108, sehingga ini sudah pas semuanya. Tidak ada sampel yang missing. Kemudian pada level statistik kita peroleh 0,665, berarti di atas 0,05 artinya bahwa distribusi tersebut mempunyai homogenitas varians. Nah, kemudian berarti kita tidak melanggar asumsi bahwa distribusi tersebut sama. Nah, kemudian kita cek pada bagian ANOVA. Kita peroleh di sini bahwa signifikansinya adalah 000, artinya bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kelas 1, 2, dan 3. Baik, pada tes multiple comparisons ini bisa kita baca ketika terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, karena di dalam tabel ANOVA ini terdapat perbedaan yang signifikan, maka kita akan membaca multiple comparison ini. Dari tabel ini kelihatan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dari ketiganya. Baik kelas 1, 2, 3, baik kelas 2 dibandingkan kelas 1 dan 3, dan kelas 3 dibandingkan kelas 1 dan 2. Nah, karena kelas 3 itu lebih tinggi minnya daripada kelas 2, kemudian kelas 3 lebih tinggi daripada kelas 1, demikian juga seterusnya, maka bisa dikatakan bahwa keterampilan bermain musik kelas 3 lebih tinggi daripada kelas 2, dan kelas 2 lebih tinggi daripada kelas 1, dan kelas 3 lebih tinggi daripada kelas 2 dan 1. Demikian kita sudah bisa melakukan analisis ANOVA. Baiklah pemirsa, setelah kita bisa melakukan analisis between group ANOVA, yaitu bila kita mempunyai 3 kelompok kelas, kali ini kita akan membicarakan atau mendiskusikan tentang repeat measure analysis of variance, yaitu bagaimana melakukan uji beda seandainya kita hanya mempunyai satu kelompok dan kita ingin mengetahui kemajuan prestasi belajar suatu kelompok dari waktu ke waktu. Baiklah, apabila kita mempunyai satu kelas dan kita ingin membandingkan atau ingin mengetahui kemajuannya, kita bisa menggunakan analisis statistik berikut ini. Sebelumnya, baiklah kita saksikan dari keterampilan bermain angklung kelas ini. Dan seterusnya, setelah itu bandingkan dengan kemampuan mereka setelah beberapa saat. Bisa dilihat pada video pada halaman ini. Nah, di sini sudah kelihatan lebih kompak. Nah, saya juga ingin melihat kemampuan mereka pada tahap yang ketiga. Nah, bisa dilihat pada alamat YouTube berikut ini.
dan seterusnya ya. Baiklah, setelah saya perhatikan kemampuan mereka, kemudian saya menuliskan skor yang dicapai mereka, yaitu periode 1, periode 2, dan periode 3. Nah, kemudian sebagaimana biasa, saya akan membuat data SPSS. Pertama, klik variable view, di sana kita tulis ID. Kita klik di sini desimalnya tidak ada angka di belakang koma ya, jadi 0, kemudian labelnya identitas. Setelah itu kita tulis di sini, karena di sana ada 3 tahapan, kita tulis periode pertama, kemudian kita tulis di sini periode pertama, demikian seterusnya. Di sini periode 2, di bawah ini kita tulis periode 3, kita biar samakan desimalnya semuanya 0. Nah, setelah itu kita klik di sini. Karena di sana pesertanya ada 30, maka saya tuliskan di sini 1 sampai 30. Nah, setelah itu kita pindahkan angka pada periode pertama yang sudah kita tuliskan pada file Word atau file yang lain ke SPSS. Begitu, nanti kita kalau sudah kita isi semua akan menjadi datanya seperti ini. Nah, setelah data dimasukkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis. Caranya, klik Analyze, kemudian klik General Linear Model, kemudian klik Repeat Measure, kemudian kita tuliskan nama faktornya, bisa katakan bermusik. Kemudian tadi levelnya ada 3, kemudian klik Add bermusik. Nah, kemudian tadi katakanlah di sini nama metodenya, kemudian klik Add, klik Define, kita klik variabel periode 1, 2, 3 ke bagian within subject variable, kemudian klik option, di sini klik descriptive, kemudian estimate, kemudian pada independent variable kita klik ke interaction, kemudian kita klik compare min, kemudian kita klik Bonferroni, kita klik continuous, kemudian OK. Inilah yang diperoleh di sini, bahwa ternyata itu signifikan antara waktu ke waktu, sehingga bisa dikatakan bahwa
Metode tadi sangat efektif karena bisa meningkatkan prestasi peserta didik dari pengukuran pertama, kedua, dan ketiga. Ini signifikansinya ada di sini. Semua berbeda antara yang 1, 2, dan 3. Dan kita juga bisa melihat bagaimana signifikansi secara keseluruhan karena datanya tidak melanggar asumsi. Kita membaca yang weak lambda. Di sini signifikansinya 0,00 berarti perbedaan antara pengukuran pertama, kedua, dan ketiga itu adalah berbeda secara signifikan. Baiklah pemirsa, Anda sudah bisa melakukan uji ANOVA, yaitu membandingkan 3 kelompok atau membandingkan 1 kelompok dengan dilihat perubahannya dari waktu ke waktu. Semoga analisis ini bisa membantu dan bermanfaat bagi Anda yang memerlukan untuk mengetahui bagaimana pencapaian prestasi atau bagaimana keberhasilan yang sudah dicapai dari apa yang kita lakukan. Terima kasih.